illa, maksudnya untuk mulai ihram ya, ihram ketika haji. Nabi SAW mengatakan ya, penduduk Madinah mikotnya itu dari Zulhulaifah, Ahlus Syam itu dari Juhfah, dan penduduk Najd itu dari Qarnul Manazil. Kalau orang Indonesia dari mana? Orang Indonesia ngikut penduduk Yaman dari Yalamlam, Yalamlam. Biasanya pesawat dari Indonesia menuju Saudi ya pasti melewati Yalamlam, dan biasanya pilot akan memberi informasi ya sebentar lagi kita akan lewat Yalamlam, maka siap-siap untuk ihram. Nah, ketika kita sudah pakai pakaian ihram ya, maka kita bersiap-siap untuk talbiyah. Yang laki-laki menjaharkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kalau yang wanita bertalbiyah dengan suara lirih, di pesawat, di pesawat. Dan contoh yang seperti ini banyak. Nabi SAW biasa mengajarkan di masjid Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi mengajar di Mina. Hadisnya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada bi Mina linnasi yas'alunahu. Kemudian manusia pun ketika Nabi SAW berada di Mina sedang haji wada, manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajul faqala lam ash'ur fahalaktu qabla an azbah. Aku tidak merasa wahai Rasulullah, dan aku telah mencukur sebelum aku menyembelih. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, izbah wala haraj. Ya, sembelihlah dan tidak mengapa. Artinya tidak mengapa engkau cukur rambut terlebih dahulu, kemudian setelah itu menyembelih sembelihan. Faja'a akhar, kemudian ada seseorang yang lain datang kepada Nabi SAW seraya berkata, lam ash'ur fanahartu qabla an armi. Aku sudah menyembelih sebelum aku melontar jumroh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, irmi wala haraj. Lemparlah jumroh sekarang setelah engkau menyembelih hewan sembelihan dan tidak mengapa. Famasu ila Nabi sallallahu an syai'in qadima wala akhara illa qala if'al wala haraj. Dan tidaklah seseorang bertanya kepada Nabi ketika itu, ya, Nabi sedang berada di Mina di Haji Wada di tahun ke-10 Hijriah. Tidaklah Nabi SAW ditanya tentang sesuatu, wahai Rasulullah, aku telah melakukan ini dulu baru kemudian itu. Ya, ada yang diakhirkan dan ada yang didahulukan. Maka Nabi SAW mengatakan if'al wala haraj. Ya, lakukanlah dan tidak mengapa. Artinya kalau sembelih dulu, ya. Kemudian setelah itu dia bercukur rambut, atau sebaliknya, atau lempar jumroh dulu sebelum menyembelih, atau menyembelih dulu kemudian setelah itu melempar jumroh, maka ya dari hadis ini kita ambil faidah tidak mengapa. Ini Nabi SAW mengajar di Mina dan menjadikan kesempatan di Mina waktu itu untuk memberikan pengajaran tentang agama kaum muslimin, yaitu tentang Islam, khususnya tentang masalah haji. Dari sini juga kita bisa ambil faidah bahwasanya ketika di Mina, maka jamaah haji itu dianjurkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Banyak-banyak berdoa ya, di Mina ketika itu. Banyak berdoa, dan juga biasanya ada semacam tausiah dari seorang syekh atau ustadz ya, perwakilan dari negara masing-masing untuk menyampaikan materi di sana. Ya, kita ambil faidah ilmu di sana, dan jangan lupa banyak berdoa ketika sedang haji, karena tempatnya adalah tempat-tempat mustajabatud doa, tempat dikabulkannya
doa. Dan waktunya pun waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Jangan kebanyakan selfie. Ya, apalagi majang foto lagi haji di status. Ini berbahaya ya, bisa mengakibatkan ibadah haji kita rusak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang ketiga, Nabi mengajar di salah satu rumah sahabat. Hadisnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat." Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Zahabar rijalu bihaditsika faj'alna min nafsika yawman na'tika fihi nu'allimuna mimma 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, itu tuh kaum laki-laki, mereka senantiasa pergi membawa hadis-hadis darimu. Artinya kaum laki-laki tuh ada pelajaran khusus. Ij'al lana min nafsika yauman. Kami minta satu hari untuk bisa belajar darimu, wahai Rasulullah. Lihat bagaimana kaum wanita minta belajar kepada Nabi secara khusus. Ini iri namanya. Iri tapi yang diperbolehkan. Hasad yang diperbolehkan. Namanya apa? Namanya ghibthah. Namanya ghibthah. Ketika seseorang mendapatkan ilmu, saya juga pengen dong. Ya, supaya saya juga bisa menghilangkan kebodohan dari diri saya. Sebagaimana kaum wanita ini minta hari khusus untuk bisa mengajarkan para wanita. Ya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Qala ijtami'na yauma kadza wa kadza. Nabi SAW mengatakan, berkumpullah kalian wahai kaum wanita di hari ini dan di hari itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan hari Kamis, ya, hari Kamis. Kemudian fa'atahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW pun mendatangi kaum wanita tersebut dari kalangan sahabiat. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan mereka kaum wanita secara khusus sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumakal, ma minkum min imra'atin tuqaddimu salasah minal walad illa kanu hijaban minan nar. Siapa saja di antara kalian yang memiliki 3 anak, maka anak-anak tersebut akan menjadi hijab dari api neraka. Kemudian ada seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, kalau punya anak 2 gimana?" Faqala Rasulullah wasnain. Begitu juga kalau punya anak 2. Maka itu akan menjadi hijab dari api neraka. Kalau anaknya meninggal gimana? Begitu juga anaknya ketika meninggal. Maka itu salah satu penyebab orang tua bisa dijauhkan, dihijab, tidak disentuh oleh api neraka. Kalau anaknya 7 gimana, Ustaz? Ya, anaknya 7 semakin banyak, semakin hijabnya semakin tebal gitu. Artinya ada seorang syekh pernah cerita, ini diceritakan oleh Ustaz Firanda dari Syekh Abdul Razak ya. Ada seorang laki-laki itu punya anak pertama perempuan. Dia pengen anak laki-laki, anak 1 perempuan. Pas masih 1 biasalah. Semoga anak yang kedua laki-laki. Ternyata anak yang kedua perempuan lagi. Sikapnya udah mulai berubah. Ya nggak apa-apa lah, mungkin anak ketiga nanti laki-laki. Punya anak ketiga perempuan lagi. Udah mulai berubah wajahnya. Anak keempat mudah-mudahan laki-laki. Ternyata anak keempat perempuan lagi. Sudah mulai marah-marah. Kamu gimana sih, anaknya perempuan semua? Gitu. Lah yang bikin siapa? Kan berdua yang bikin, kan begitu. Ternyata mudah-mudahan anak kelima laki-laki. Ternyata anak kelima perempuan lagi. Sampai 6 perempuan semua. Nah, setelah itu istrinya hamil lagi. Awas kalau anak ke-7 ini perempuan lagi. Pokoknya
nggak tahu lah mau diapain kan gitu. Sampai suatu hari, suatu malam dia bermimpi. Ternyata di dalam mimpi tersebut, kata Syekh Abdul Razak, ini yang cerita Syekh Abdul Razak, beliau dosen di Universitas Islam Madinah. Ternyata dia bermimpi, di dalam mimpinya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata ketika Allah ingin melemparkan dia ke dalam api neraka, ternyata anak perempuan pertama menghalanginya, sehingga dia nggak jadi masuk neraka. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam api neraka dari pintu yang kedua. Ternyata ada anak yang keduanya lagi yang menghalanginya, anak perempuannya. Ternyata dia mau dilempar lagi ke neraka dari pintu ketiga. Ternyata ada anak perempuannya yang ketiga yang menghalanginya. Kemudian anak keempat, kelima, keenam. Ternyata sisa pintu ketujuh. Karena kan neraka ada 7 pintu. Neraka ada 7 pintu. Ketika mau dilempar ke neraka dari pintu ketujuh, dia terbangun. Langsung dia berdoa, semoga anak saya yang ketujuh perempuan juga. Kan gitu. Subhanallah. Akhirnya anak ketujuhnya, saya lupa laki atau perempuan. Kalau nggak salah laki-laki. Laki-laki ya. Yang ketujuh alhamdulillah anaknya laki-laki. Walaupun dia berdoa apa? Ya Allah, semoga anak saya yang ketujuh perempuan juga, supaya bisa dijadikan hijab dari api neraka. Ini apa namanya, salah satu contoh saja. Artinya punya anak itu bisa menjadi hijab untuk orang tuanya dari api neraka. Semakin banyak anak, semakin hijabnya banyak dong Ustaz. Ya semoga demikian. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa saja yang memiliki 3 anak, maka anak tersebut, ya, apalagi kalau misalnya anaknya adalah anak-anak yang soleh dan solehah, maka mereka akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Kemudian seorang wanita bertanya lagi, gimana kalau 2 wahai Rasulullah? 2 juga. Dalam riwayat yang lain disebutkan, bagaimana kalau anaknya 1 wahai Rasulullah? 1 juga. Ya. Kalau nggak punya anak gimana Ustaz? Usaha ya, usaha. Nabi Ibrahim usaha tidak kenal lelah ya, Masya Allah. Baru umur 80 tahun baru dikasih anak 1. Masya Allah. Kalau belum dikasih gimana Ustaz? Yang penting udah usaha ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha seorang hamba. Baik. Contoh yang tentang masalah ini, Nabi mengajar di rumah sahabat juga banyak. Ini kita sebutkan salah satu contohnya saja. Dan hadis ini juga nanti akan kita ulang lagi ketika poin yang ketiga, yaitu menyentuh semua lapisan masyarakat. Nabi SAW mengajar bukan pilih-pilih, gitu ya. Di antaranya Nabi juga mengajarkan kaum wanita secara khusus. Nah, hadis ini juga nanti bisa kepakai. Kemudian yang keempat, di sela-sela perjalanan Nabi SAW memanfaatkan momen-momen di mana saja, di waktu kapan saja untuk mengajarkan para sahabat. Contohnya hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kuntu aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatahu fi safar." Aku pernah memegang tali kekang unta Nabi SAW dalam sebuah perjalanan. Faqala li ya Uqbah, ala uallimuka khaira suratain quri'ata. Wahai Uqbah, maukah aku ajarkan kepadamu 2 surat yang terbaik yang kalau engkau baca? Kemudian Uqbah bin Amir mengatakan, fa'allamani qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Nabi SAW mengajarkan kepadaku surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi SAW menjadikan momen-momen tersebut untuk mengajarkan para sahabat. Di antara yang mengajarkan Abdullah bin Abbas, yang ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil ya. Ya gulam, ini mu'allimuka kalimat. Itu juga dalam perjalanan tuh. Ya, Nabi SAW juga mengajarkan Muaz bin Jabal, ya, dan seterusnya, banyak. Dan dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah keutamaan 2 surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
Di antaranya Nabi SAW tidak meninggalkan membaca 2 surat ini sebelum tidur. Nabi SAW senantiasa membaca 2 surat ini plus surat Al-Ikhlas sebelum tidur. Ya, sebagai penjagaan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada pembahasan khusus tentang surat ini. Mu'awwizatan. Itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, mengajar itu menyentuh semua lapisan masyarakat. Ya, salah satu metode pengajaran Nabi SAW yang diabadikan di dalam perjalanan beliau SAW atau sirahnya, tidak membatasi penyebaran ilmu pada anggota masyarakat tertentu saja. Nabi tidak memilih orang-orang kaya saja. Walaupun awalnya di masa fase Mekah, Nabi mencoba untuk mendekati orang-orang kaya. Ketika ada orang miskin datang kepada Nabi untuk belajar, Nabi cuekin. Kemudian Allah tegur dengan surat apa? Surat Abasa. Abasa wa tawalla. Allah tegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika datang kepadamu wahai Muhammad, seorang yang buta. Siapa namanya? Ibnu Ummi Maktum. Ya. Beliau salah satu muazzinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan matanya buta. Buta. Nabi mendekati kepala-kepala suku orang-orang Quraisy supaya dakwah mudah menyebar. Kenapa? Kalau kita pegang kepalanya, nih ekornya ngikut nih. Ya, itu tujuan Nabi SAW ketika berdakwah di Mekah. Tapi ternyata, ya, Nabi SAW mengabaikan seorang sahabat yang ingin mendapatkan pelajaran dari Nabi SAW. Adapun orang-orang kaya, kepala-kepala suku itu malah tidak mau belajar. Nabi SAW setelah itu pun tidak membatasi penyebaran ilmu pada anggota masyarakat tertentu saja. Bahkan sebaliknya, Nabi SAW mencurahkan seluruh jerih payahnya untuk mengajarkan ke berbagai elemen masyarakat. Di antaranya mengajarkan keluarga, otomatis itu yang pertama dan utama. Mengajarkan paman Nabi, mengajarkan sepupu Nabi, baik yang laki-laki maupun yang wanita, mengajarkan teman, mengajarkan pemuda, ya, mengajarkan anak-anak, mengajarkan kaum wanita, begitu juga mengajarkan orang-orang Badui, ya. Dan juga Nabi SAW juga mengajarkan orang-orang yang baru masuk Islam, alias istilahnya mu'allaf, ya, kaum mu'allaf. Ini semuanya disentuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama diantara contohnya mengajarkan keluarga. Hadisnya riwayat Imam Hakim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku agar membaca doa berikut setelah mendengar azan maghrib, khusus untuk azan maghrib. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'aika. Iya, du'atika, maaf. Wa aswatu du'atika faghfirli. Allahumma, ya Allah, hadza iqbalu lailika. Inilah kedatangan malammu. Wa idbaru naharika, dan kepergian siangmu. Wa aswatu du'atika, serta suara-suara para penyerumu, maksudnya suara azan maghrib, ya. Faghfirli, ya Allah, ampunilah aku. Ustadz, boleh nggak kalau kita bacanya faghfirli aja? Kalau yang lain belum hafal, Ustadz. Ya boleh, nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Cuma terkadang, ya, kita berdoa harus pakai muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Muji dulu, gitu ya. Seperti antum mengajukan proposal ke kepala sekolahnya dipuji dulu biar uangnya cepat cair, kan gitu. Masya Allah, kepala sekolah hari ini ganteng banget, wangi, Masya Allah. Ini proposalnya Pak, cairin dong, kan gitu. Nah, insya Allah cepat cair tuh. Kenapa? Dipuji dulu. Itu makhluk, ya, manusia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga demikian. Artinya, ketika kita meminta kepada Allah, ada adabnya. Apa adabnya? Adabnya
diawali dengan ya pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukadimahnya ini, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu duatika faghfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Dari hadis ini ya terdapat faidah keutamaan membaca doa ini setelah azan maghrib. Berarti doa azan banyak dong Ustaz? Jawabannya iya. Bukan hanya gimana doa setelah azan? Allahumma iya. Terus iya. Iya, Masya Allah. Hafal ya Bu? Iya. Dibaca nggak Bu? Oh dibaca. Tadi dibaca, berarti hafal. Pertanyaan saya, ada nggak kalimat Sayyidina di dalam hadis yang doa setelah azan? Yang saya tahu tidak ada. Jadi tidak ditambahkan Sayyidina ya. Sayyidina. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Sampai situ titik. Adapun tambahan innaka latuflihul mi'ad, ada yang mengatakan itu tambahan yang lemah. Lafaznya dhaif. Ya, tambahan lafaz tersebut adalah tambahan yang lemah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan hasan. Ada yang mengatakan hasan. Tapi untuk kehati-hatian gimana Ustaz? Ya lebih baik ya jangan pakai dulu lah. Kecuali kalau kita emang benar-benar yakin bahwasanya itu benar-benar hasan. Kalau ada khilaf dalam masalah ini, kita ambil yang ikhtiyaton. Kita ambil yang lebih hati-hati. Khawatirnya kita berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita membaca doa itu ada muqaddimahnya sebenarnya. Apa muqaddimahnya? Kita baca sholawat dulu. Sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasyahud akhir. Ya, gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian ada doa lagi. Ya. Yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, baru baca doa yang tadi. Allahumma robba hazihi da'wati tammah dan seterusnya. Kemudian kalau setelah azan maghrib tambah doa ini. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Ya, ini keutamaan kita membaca doa ini setelah azan maghrib. Hadis ini juga mengandung peringatan dan pelajaran bagi para dai pada zaman sekarang, kata mu'alif di sini, yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain aja, namun keluarganya nggak diajarin. Ini teguran buat saya pribadi sebenarnya, ya. Yang ngajar sini, ngajar sana, ya. Jangan sampai keluarganya dilupakan. Jangan sampai keluarganya dilupakan. Begitu juga kita sebagai guru, kita banyak ngajar dari pagi sampai petang kadang-kadang. Tapi anak sendiri di rumah diajarin sama gadget, diajarin sama pembantu, diajarin sama tetangga. Makanya kalau pulang ke rumah mufrodatnya aneh-aneh, kan begitu. Pulang-pulang bawa mufrodat baru, pulang-pulang bawa vocabulary baru. Dari mana dek? Dari temen. Artinya tahu nggak? Nggak tahu. Pokoknya itu tadi viral sama teman-teman gitu. Subhanallah. Padahal dia nggak ngerti maksudnya apa. Iya. Jadi yang ngajarin bukan kita. Sehingga kita butuh proteksi nih untuk anak-anak di rumah.
Nah, kita berikan proteksi dulu untuk anak-anak, kita ambil bagian kita sebagai orang tua untuk mengajarkan mereka. Jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang. Jangan sampai anak kita malah dididik oleh orang-orang yang notabene-nya tidak mengetahui bagaimana cara mendidik yang benar. Ini yang pertama, mengajar keluarga. Kemudian Nabi juga mengajarkan kalangan pamannya. Contohnya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya, dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini pamannya Nabi dari jalur bapak ya. Dari jalur kakek, maaf. Karena Abbas ini ibunya beda dengan jalur bapaknya Nabi SAW. Karena Abdul Muttalib itu punya istri 4. Nah, Abbas ini dari ibu yang lain, dari istrinya Abdul Muttalib yang lain. Kalau Abu Thalib sama Abdullah ini adik kakak, satu bapak, satu ibu. Makanya Nabi SAW ketika bapaknya wafat, ibunya wafat, kakeknya wafat, diasuh oleh siapa? Abu Thalib. Kenapa kok Abu Thalib? Kenapa nggak diasuh sama Abbas? Kenapa nggak diasuh sama Abu Lahab? Kenapa nggak diasuh sama Ja'far? Ya, bin Abdul Muttalib. Karena Abu Thalib sama Abdullah ini adik kakak, satu ibu, satu bapak. Kalau Abbas, ya Abu Lahab, Ja'far ini ibunya beda. Karena Abdul Muttalib punya istri berapa? 4. Punya istri 4. Nah, Abbas termasuk pamannya Nabi yang umurnya ya hampir sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu juga nggak mungkin Abbas ngasuh Nabi kan begitu. Kenapa? Karena umurnya sebaya, hampir sebaya. Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah." Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang dapat aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan, "Salillahal afiyah." Mintalah keselamatan kepada Allah. Al-afiyah itu artinya as-sihhat at-tammah. Kesehatan sempurna. Keselamatan sempurna itu afiyah. Ya. Famakathu ayyaman. Kemudian selang beberapa hari Sumajitu, aku datang lagi kepada Nabi SAW. Fakultu ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhullah. Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang bisa aku panjatkan minta pada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah. Wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah. Salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Gimana doanya? Ya. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini dibacanya kapan, Bu? Zikir pagi petang, betul. Ya. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasannya dahulu para sahabat itu senantiasa minta diajarkan kepada Nabi SAW. Minta diajarkan, bayangkan. Ya, ini menunjukkan bahwasannya yang butuh ilmu itu siapa? Gurunya apa muridnya? Murid itu butuh ilmu kepada gurunya. Zaman dahulu para ulama, khususnya ulama hadis, mereka mengatakan tidak ada orang yang lebih bersemangat dalam belajar kecuali para ahli hadis. Kadang-kadang mereka sebelum subuh mereka udah lari, udah pergi untuk menemui gurunya untuk belajar, duduk di majelisnya setelah sholat subuh. Sebelum subuh mereka udah berangkat dari rumah, subhanallah. Sebelum subuh ya. Jadi ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Ya, kita butuh ilmu maka kita cari. Kita cari. Sebagaimana para sahabat dahulu demikian, minta kepada Nabi diajarkan sesuatu.
Kemudian faedah yang selanjutnya juga kita bisa ambil dari hadis ini, bahwasanya keutamaan membaca atau meminta al-afiyah, minta kepada Allah keselamatan. Ini menunjukkan bahwasannya yang memberi keselamatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan minta keselamatan hanya kepada Allah. Bukan minta keselamatan kepada kubur, bukan minta keselamatan kepada Nabi, bukan minta keselamatan kepada malaikat Jibril ataupun selain Allah. Tetapi salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah keselamatan dunia dan di akhirat. Ya. Dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada keluarganya, terkhusus pamannya. Ya, terkhusus pamannya. Paman Nabi itu ada 3 jenis. Satu, yang beriman dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya siapa? Abbas dan Hamzah. Ya. Dan Hamzah beriman dan membela Nabi. Ya, masuk Islam dan membela Nabi. Abbas dan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan para ulama mengatakan bahwasanya Hamzah itu lebih utama daripada Abbas. Kenapa? Karena beliau wafat, gugur di medan jihad di perang apa? Di perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Iya. Penghulu para syuhada. Iya. Kemudian jenis yang kedua dari paman Nabi, tidak beriman tapi membela Nabi. Contohnya siapa? Abu Thalib. Iya. Nama aslinya siapa? Abdu Manaf. Nama aslinya Abu Thalib itu Abdu Manaf. Ya, Abdu Manaf itu seperti nama pasaran zaman dulu ya. Banyak yang namanya Abdu Manaf. Makanya dipanggilnya Abu Thalib karena banyak yang namanya Abdu Manaf. Dipanggil dengan kunyahnya. Nah, ini Abu Thalib tidak beriman. Sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, meninggal dalam keadaan kafir Abu Thalib. Tetapi beliau membela Nabi SAW dengan jiwa dan raganya. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, tidak beriman dan juga tidak membela Nabi. Siapa dia? Abu Lahab. Nama aslinya siapa? Abdul Uzza. Abdul Uzza. Ya, hambanya Uzza, berhala. Ya, Al-Uzza itu berhala ya. Itu Abu Lahab. Ya, tidak beriman dan tidak membela Nabi. Boro-boro membela, bahkan memusuhi, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ketiga, Nabi mengajar sepupu laki-laki atau sepupu wanita. Imam Tirmizi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwasannya ada seorang budak mukatab. Budak mukatab itu artinya seorang budak yang ingin menebus dirinya sendiri, tapi bayarnya nyicil kepada tuannya. Iya, dia ingin membebaskan dirinya sendiri dengan cara menyicil, membayar kepada tuannya. Misalnya dia bilang, "Wahai tuan, saya harganya berapa?" Kata tuannya, "Kamu saya hargai 1 triliun," misalnya. Contoh. Ya sudah, saya bayar ya, tapi nyicil. Ya sudah, terserah. Yang penting lunas 1 triliun. Kapan aja bayar silakan. Akhirnya dia nyicil tuh, nyicil. Ya. Ada seorang budak yang mukatab mendatangi Ali bin Abi Thalib. Kemudian budak itu berkata, "Sesungguhnya aku tidak mampu melunasi angsuranku. Aku tidak mampu melunasi cicilanku. Maka tolonglah aku, wahai Ali." Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya kamu memiliki hutang sebesar gunung Sihir atau Sir. Gunung Sir itu nama gunung ya. Nama gunung yang ada di dekat sekitar Madinah. Kalau kamu punya hutang sebesar gunung Sir, niscaya Allah akan melunasinya kalau kamu baca doa ini." Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Bacalah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka." Yang
punya banyak hutang, sering-sering baca doa ini. Ya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, berilah kecukupan bagiku. Ya Allah, cukupkanlah untukku bihalalika, dengan yang engkau halalkan, an haramika, agar aku terhindar dari yang haram. Wa aghnini, dan cukupkanlah aku ya Allah bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, agar aku terhindar dari meminta-minta kepada selainmu. Subhanallah. Ini doa yang sangat agung, diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib ya diajarkan oleh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ilmu itu bersanad ya, subhanallah. Kalau kita mengajarkan ilmu kepada seseorang, kemudian orang itu mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, itu dapat pahala yang mengalir, namanya pahala yang jariyah. Itu MLM yang syar'i begitu tuh. MLM yang syar'i. Kita mengajarkan ilmu, orang lain mengamalkan, pahala yang mengalir ke kita. Ya, pahala yang mengalir ke kita. Itu tuh baru MLM yang syar'i. Ya, jadi nggak perlu daftar-daftar MLM yang lain ya. Ya, nggak perlu. Itu semuanya nyekek. Ya. Yang di atas yang uncang-uncang kaki, yang di bawah kerja banting tulang peras keringat, kan begitu. Subhanallah. Dari hadis ini kita bisa ambil faidah bahwasannya ya Islam sebenarnya mengajarkan jangan mudah-mudah berhutang. Allahumma kecuali sangat butuh. Ini budak mukatab ini butuh. Dia ingin membebaskan dirinya dari perbudakan. Dan orang atau budak mukatab yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan, Allah akan tolong dia. Allah akan bantu dia dengan dasar ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW sebutkan ada orang-orang yang juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara seorang pemuda yang ingin menikah agar terjauhkan dari perbuatan zina, tapi nggak punya uang. Akhirnya dia nabung, dia mungkin akadnya maharnya nyicil, dibayar nyicil kan gitu. Tapi nggak enak denger ya. Saya belum pernah dengar tuh ada pernikahan akad nikah bayarnya nyicil. Ya, walaupun ya sedikit tapi lunas lah, dibayar lunas. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat dibayar lunas, atau mungkin 1 gram emas dibayar lunas, atau tunai, maaf, dibayar tunai, demikian. Ya, kalau misalnya ada yang demikian, dia berusaha untuk membayar mahar kepada istrinya, tapi dia dengan cara angsur atau nyicil, maka Allah akan tolong dia. Kenapa? Karena dia ingin terlepas, terbebas, terhindar dari yang namanya perzinaan, syahwat dan seterusnya. Begitu juga orang yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan atau budak mukatab. Dan yang ketiga juga, orang yang punya hutang yang ingin membayar, dia berusaha membayar tepat waktu. Bukan kalau ditagih afwan akhi belum ada, padahal mah uangnya ada. Iya. Orang punya hutang, dia berusaha untuk membayar tepat waktu, maka Allah akan tolong dia sehingga hutangnya bisa lunas. Lunas dengan syarat dia jujur, ingin melunasi hutangnya. Dan yang selanjutnya juga faedah hadis ini, keutamaan kita membaca doa ini kalau punya hutang. Kalau kita punya hutang, mau tidak mau berhutang, baca doa ini dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan agar segera dilunasi hutangnya. Begitu juga di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kepada Ali bin Abi Thalib yang posisinya waktu itu adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi SAW pernah mengajarkan Ali secara nggak langsung. Kata Ali bin Abi Thalib, kuntu rajulan mazza'an. Aku dulu orangnya sering keluar mazi. Aku sering keluar mazi. Mazi itu cairan kalau disertai syahwat. Kadang-kadang cairan itu keluar.
kuntu rajulan mazza'an fastahyaitu an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau memerintahkan budaknya untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengajarkan iksil zakaraka tsumma tawaddo. Cucilah kemaluanmu kemudian berwudulah. Dan seterusnya ya. Iya. Kalau Nabi pernah mengajarkan sepupu perempuan, itu hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang sepupu Nabi namanya Dubaah. Ya, di sini tidak saya sebutkan. Dubaah bintu Zubair bin Abdul Muttalib. Iya. Jadi pamannya Nabi namanya Zubair, ada yang namanya Zubair, punya anak perempuan namanya Ad-Dubaah. Ya, pernah mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ingin melakukan haji, apakah aku harus membuat syarat?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Wahai Dubaah, iya," kata Nabi SAW, "iya, wahai Dubaah." Kemudian Dubaah bertanya, "Apa yang harus aku baca?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Bacalah labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya. Wa mahilli haitsu habastani." Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan agar aku bertahalul di mana saja aku tertahan. Artinya dari hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada sepupu wanitanya itu Dubaah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ya, Nabi mengajarkan temannya, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Abu Bakar meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajarkan aku sebuah doa yang aku baca dalam salatku." Kemudian Nabi mengajarkan, "Bacalah wahai Abu Bakar, Allahumma," ya, ini salah ketik ini. Ini seharusnya Allahumma inni, karena hamzah kasroh itu dekat dengan ogin ya. Sama hurufnya i. Cuma pakai shift atau enggak pakai shift. Ya, kalau pakai shift jadinya hamzah di kasroh. Kalau enggak pakai shift jadinya go. Ini lupa nekan shift. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kata Nabi SAW, bacalah, "Ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsiran." Sungguhnya aku telah menganiaya, menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik, ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Perhatikan kalimat ini. Kita minta ampunan kepada Allah, yang ampunan itu berasal dari Allah. Bukan ampunan yang berasal dari selain Allah. Karena yang mampu bisa mengampuni dosa-dosa kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sisi tauhid uluhiyah di situ. Warhamni, ya Allah, rahmatilah aku, kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini slide-nya kayaknya ada yang hilang. Oh, bukan. Iya. Ya, dari sini Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat beliau, sahabat sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, dan Nabi SAW mengajarkan doa ini yang dibaca di dalam sholat. Pertanyaannya, dibacanya kapan, Ustaz? Dibaca di waktu-waktu, di posisi dikabulkannya doa. Contohnya apa? Sebelum salam boleh, ketika sujud boleh, ketika ruku boleh nggak Ustaz? Ya, ketika ruku boleh tidak? Iya. Saya belum pernah dapat anjuran membaca doa di waktu ruku. Jadi lebih baik dihindari.
lebih baik dihindari. Kalau mau baca ketika sujud ataupun sebelum salam ya, sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 2, mau lanjut apa cukup? Kafa yakfi. Artinya apa, Pak? Allahumma kfini. Ini udah. Hah? Kebalik ya. Ya silakan, Bu. Iya. Setelah tasyahud awal. Boleh tidak sebelum salam? Oh, tasyahud awal, maaf. Hah? Oh, loncat ya? Oh iya, ini lupa dihapus. Ini lupa dihapus. Baik. Apa namanya? Boleh nggak dibaca ketika tasyahud awal? Wallahu alam bishawab, Bu. Saya nggak tahu apakah boleh atau tidak. Yang pasti apa namanya, anjuran untuk membaca doa itu ketika di sujud, di posisi sujud sebelum di sujud terakhir dalam sholat ataupun sebelum salam di tasyahud akhir. Adapun di tasyahud awal saya belum dapat hadisnya atau dalilnya yang membolehkan. Wallahu a'lam. Mungkin ini PR buat saya. Nanti saya cari apakah ada atau tidak. Kalau nggak ada berarti hukumnya apa? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan alias tidak boleh. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ibu mungkin pernah baca hadisnya? Oh, di buku fikih di buku fikih disebutkan, ada riwayatnya nggak? Oh, nggak ada. Coba nanti saya cek ya, insya Allah. Semoga dimudahkan. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, kalau yang di sujud terakhir itu sih. Kenapa? Berdoa di sujud terakhir, khusus sujud terakhir gitu. Khusus sujud? Iya, dikhususkan di sujud terakhir doang gitu. Maksudnya boleh atau tidak gitu? Iya, boleh, nggak ada masalah. Atau di sujud secara umum, karena Nabi SAW sebutkan tempat antara hamba dengan Allah yang paling dekat adalah ketika sedang sujud. Di situ Nabi SAW sebutkan sujud secara umum. Artinya Nabi SAW tidak tentukan di sujud yang mana. Artinya kalau Nabi SAW tidak tentukan, tidak ta'in, artinya boleh kita sujud dan membaca doa. Apakah boleh pakai bahasa Indonesia? Saya pernah jawab di sini juga. Menurut pendapat yang saya ketahui lebih dekat dengan kebenaran, hukumnya boleh. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik. Ini yang terakhir, mengajarkan anak-anak, walaupun tidak semuanya saya bahas di sini, tapi ini sudah mewakili bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Cuma yang jadi permasalahan di zaman sekarang itu, kita belajar di sekolah, anak-anak kita belajar di sekolah dan kita mengajar di sekolah. Terkadang ada sekolah yang mahal, ada sekolah yang sedang, ada sekolah yang mungkin terjangkau ya. Bukan kita katakan murah, tidak, tapi lebih terjangkau di masyarakat untuk memasukkan anak tersebut ke dalam sekolah. Ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Ustadz, sekolah-sekolah yang mahal itu berarti mengkotak-kotakan dong. Iya. Artinya dia hanya mengkhususkan orang kaya saja tuh yang bisa masuk sekolahan tersebut karena biayanya mahal. Ya, karena biayanya mahal. Maka kita bisa jawab, ya ini salah satu problematika kita. Apalagi sekolah swasta. Sekolah swasta yang sumber biayanya dari dari internal sekolah itu sendiri, kadang-kadang membutuhkan biaya-biaya yang besar untuk pembangunan, untuk gaji guru, operasional dan seterusnya. Apalagi misalnya belum dapat bantuan dari pemerintah, dari dana Boska atau dari yang lain, sehingga
mau tidak mau mereka mengharuskan untuk mencantumkan biaya dengan nominal yang cukup yang cukup mahal menurut kita. Ala kulli hal, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan banyak sekarang lembaga pendidikan dengan berbagai macam karakteristiknya. Tinggal kita ukur kemampuan kita mampu memasukkan anak kita di tempat yang mana. Jangan memaksakan diri. Oh, saya mau masukkan anak saya ke tempat yang bonafit. Ya, masukin aja uang pangkalnya 100 juta misalnya. SPP-nya 5 juta sebulan. Sedangkan dia gajinya sebulan 3 juta. Iya, ini tidak mengukur kemampuan namanya. Tidak mengukur kemampuan. Kan setiap anak udah ada rezekinya masing-masing, Ustaz. Ya kalau Anda mampu silakan. Kalau mau memaksakan diri. Nanti khawatirnya apa? Di pertengahan perjalanan, ya khawatirnya kesulitan. Untuk bayar uang mukanya saja, ya mungkin dia punya aset atau yang lain. Mungkin dia mampu bayar di awal, tapi nanti bulanannya seperti apa, Allahu a'lam bishawab. Itu baru satu anak. Kalau yang masuk 2, 3, 4, ya. Oleh karena itu, ini kita mengukur diri ya, mengukur diri. Jangan kita melihat sekolah itu yang mahal-mahal. Kita lihat sisi yang lain. Banyak juga sekolah yang bagus menawarkan kurikulum yang bagus dan pengajarannya juga bagus, tapi terjangkau. Oleh karena itu kita mengajak teman-teman guru untuk berkarya, berkreasi dalam mengajarkan anak-anak. Walaupun mungkin kita termasuk sekolah yang terjangkau di kalangan masyarakat, tapi kualitas kita nggak kalah dengan sekolah-sekolah yang mahal. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu jadi nilai plus bagi kita. Kita terus mengembangkan diri dalam mengajar dan berkarya dalam mengajar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam mendidik kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita semua tetap ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala yang besar dan mendapatkan pahala jariah dari profesi kita sebagai pengajar yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kaum muslimin. Semoga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga memohon kepada Allah agar diberikan istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensinya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita semua sebagai ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Barakallahu fiik.